Itulah manfaatnya dilakukan MCU, tujuannya untuk mensortir. Jadi orang-orang yang sudah punya riwayat penyakit ditempatkan sesuai dengan kemampuan fisiknya. Jadi menempatkan orang pada posisi yang tepat. Seperti itu. Jadi nggak sembarang naruh posisi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di vlog gue bareng Aldi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga untuk teman-teman yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Sekarang gue posisinya dalam perjalanan pulang. Jadi sambil pulang, sambil ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol satu arah. Gue ngucapin terima kasih dulu buat semuanya yang sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk menonton, untuk like, untuk komen. Walaupun yang komen sekarang belum ada ya. Ada yang komen tapi orang India terakhir. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan subscribe kalian akan membuat gue semakin semangat untuk bikin konten. Semoga konten-kontennya bisa lebih baik setiap harinya. Ya, 1% lebih baik di setiap ngomong apa sih lo? lebih baik ada perbaikan 1% setiap hari lah, kira aja. Kebalik-balik atau oke. Hari ini kegiatannya tadi seperti biasa ya, jaga klinik perusahaan. Iya, karena gue selama ini belum cerita pekerjaan gue. Pekerjaan gue sendiri adalah seorang dokter. Lebih tepatnya bekerja di Nah, lebih tepatnya gue bekerja di sebuah perusahaan. Jadi bisa kalian bilang gue ini dokter korporat lah, dokter perusahaan. Nah, tugasnya seperti apa? Tugasnya ya seperti dokter pada umumnya ya, cuma kita ditempatkan di perusahaan ya untuk tentu aja ya, untuk pelayanan kesehatan ya seperti pelayanan kesehatan klinik pada umumnya, untuk pelayanan visitasi orang sehat, visitasi orang sakit. Jadi pelayanannya ada nggak cuma pelayanan orang sakit, tapi ada pelayanan orang sehat. Kalau untuk pelayanan orang sakit ya seperti biasa ya, berobat pada umumnya. Nah, kalau untuk yang pelayanan sehat itu kita melakukan pemeriksaan kesehatan kerja, atau yang pada umumnya dibilangnya medical check up atau MCU. Nah, MCU ini tuh penting untuk dilakukan di perusahaan. Nah, ini kita bahas kulitnya aja karena panjang banget. Kita sambil ini dulu ya, sambil mempercepat jalannya karena ada di jeep sama mobil. Nah, MCU itu atau pemeriksaan kesehatan kerja, tenaga kerja ya, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ya, atau kita bilang nanti MCU lah, medical check up. Jadi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ini itu sudah diatur oleh undang-undang, jadi harus dilakukan. Apa ini tiba-tiba rem mendadak? Nah, jadi undang-undang yang sudah mengatur itu adalah undang-undang dari peraturan
Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor 2 tahun 1980, di mana di situ menerangkan untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Jadi ini berhubungan sama K3, kesehatan keselamatan kerja. Nah, di peraturan menteri tersebut tertuang MCU tuh nggak cuma satu gitu. MCU tuh nggak cuma asal periksa doang, tapi MCU tuh ada kekhususannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada yang dijelaskan tuh, yang utama tuh ada 3 MCU kalau untuk di perusahaan. Yang pertama MCU pre-employee atau MCU untuk karyawan kerja baru. Jadi kayak baru mau ngelamar kerja nih, ya itu di MCU dulu gitu. Itu namanya pre-employee. Jadi karyawan-karyawan yang baru atau karyawan-karyawan yang udah lama tapi posisinya dipindah, digeser, itu masuk ke dalam pre-employee karena harus menyesuaikan sama tempat barunya gitu. Itu namanya MCU pre-employee. Terus ya begitulah. Terus kalau misalkan untuk pre-employee itu dilakukan tergantung dari kebutuhannya ya. Entah itu ada yang lamaran kerja, entah itu ada yang pindah posisi dalam suatu perusahaan. Nah, itu nanti menyesuaikan sama kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua itu periodik MCU. Periodik itu periodik MCU atau atau pemeriksaan kesehatan tenaga kerja periodik. Jadi ada waktunya untuk MCU. Gitu. Kalau dari undang-undang sendiri mengatakan MCU periodik ini dilakukan minimal setahun sekali di perusahaan. Jadi teman-teman wajib tuh mendapatkan pelayanan periodik MCU atau MCU periodik dari perusahaannya minimal setahun sekali. Tujuannya untuk mengevaluasi ya, tentu aja apakah ada perubahan dari kondisi fisik atau kondisi ya udah ambil aja. Nah, jadi kalau untuk MCU periodik sendiri itu minimal setahun sekali teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa mendapatkan pelayanan MCU periodik dari perusahaan, harus dapat. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian MCU khusus itu yang ketiga. Nah, MCU khusus ini banyak, ya bisa katakanlah MCU-nya banyak jenisnya. Misalkan MCU ini dilakukan untuk orang yang sudah selesai masa jabatan pensiun. Jadi misalkan MCU, mini MCU kalau untuk mereka yang sudah mau pensiun. Jadi dievaluasi apakah selama ini ada keluhan atau ada gangguan penyakit, bisa penyakit akibat kerja ada apa enggak. Kalau enggak ada kan nanti bisa digunakan ketika sewaktu-waktu ada yang komplain gitu. Ternyata pas di MCU selesai dari pekerjaan nggak ada masalah gitu. Jadi bisa mengandung kekuatan hukum. Selain itu MCU khusus juga bisa dilakukan untuk orang-orang yang misalnya pasca sakit lebih dari 2 minggu. Jadi udah 2 minggu nggak masuk kerja, sakit panjang, terus udah masuk kembali. Nah, itu harus dilakukan MCU khusus. Contoh, untuk orang-orang yang pengobatan TBC paru, kan dia mendapatkan istirahat
dari Kementerian Ketenagakerjaan tuh minimal 2 minggu. Tapi kembali ke perusahaan lagi bisa diperpanjang, bisa sebulan atau 2 bulan sampai akhir masa intensif. Intensif kan 2 bulan, 2 bulan di awal ya. Jadi kita bisa lakukan MCU dulu sebelum dia masuk. Gimana nih? Masih ada keluhan apa enggak nih? Gitu. Jadi untuk orang-orang yang punya keluhan sakit berkepanjangan. Terus kemudian juga untuk orang-orang yang punya tempat kerjanya khusus. Contohnya untuk orang-orang yang pekerjaannya MCU-nya spesifik. Contoh misalkan di tempat yang areanya bising, maka pemeriksaan akan dilakukan pemeriksaan audiometri untuk orang-orang yang di area bising aja. Atau di tempat yang sekiranya banyak debunya, hanya di area-area tertentu, ya berarti orang-orang tertentu itu aja yang mendapatkan MCU spesifik. Contoh kayak spirometri untuk mengukur kapasitas volume paru-paru. Cuma biasanya kalau untuk employee juga ada pemeriksaan spirometri juga gitu. Jadi dari awal udah dilakukan pemeriksaan nih, biar nanti untuk MCU di awal bisa dibandingkan sama MCU periodiknya dia. Jadi kita selalu menjaga recordnya gitu. Jadi kalau ketika ada suatu penyakit kita bisa pastikan ini tuh penyakit akibat kerja atau bukan. Jadi teman-teman di situ juga bisa tahu riwayat perjalanan penyakitnya. Ketika teman-teman mendapatkan hasil MCU, jangan dibuang teman-teman, disimpan untuk setiap tahunnya dibandingkan sama hasil yang terdahulu. Jadi teman-teman tahu nih, oh ada peningkatan gangguan pendengaran nggak, contoh gitu. Atau ada gangguan misalkan ya, atau ada gangguan yang lain gitu, gangguan fungsi otot rangka misalnya, atau dari hasil pemeriksaan labnya ada peningkatan seperti itu. Jadi fungsinya MCU itu seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar periksa tiap tahun gitu, udah gitu, enggak, tapi akan selalu menjadi bahan evaluasi bagi pihak klinik perusahaan, dokter perusahaan juga ya termasuk ya, bagi pihak THS atau HSE, dan tentu aja pihak HR dari pihak human resource-nya. Ini kan didata nih. Nah, dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dipilah-pilah nih mana yang kerjanya atau mana yang kondisi fisiknya sudah masuk kategori contohnya ada penyakit komorbid gitu misalkan, atau penyakit kronis yang punya darah tinggi, yang punya gula, yang punya jantung, yang punya kencing manis. Ini berarti kerjanya nggak bisa seperti kayak dulu, lebih fit gitu, karena butuh kayak pekerjaannya sifatnya pekerja kasar gitu. Wah, ini berarti nggak bisa semua orang bisa ngakuin toh. Nggak mungkin orang darah tinggi yang nggak diobatin disuruh kerja angkat barang, naik turun tangga gitu, yang punya riwayat jantung, fatal. Nah, itulah manfaatnya dilakukan MCU, tujuannya untuk mensortir. Jadi orang-orang yang sudah punya riwayat penyakit ditempatkan sesuai dengan kemampuan fisiknya. Jadi menempatkan orang pada posisi yang tepat seperti itu. Jadi nggak sembarang naruh posisi. Jadi teman-teman kayak kan nggak mungkin juga orang yang punya asma kita taruh di tempat yang banyak debunya gitu. Jadi itu teman-teman manfaatnya penggunaan atau manfaat dari pemeriksaan MCU secara berkala, khususnya untuk karyawan yang sudah ini ya tetap, itu setiap tahun harus ada MCU periodiknya. Jenis-jenis MCU itu seperti itu. Dan kalau untuk pemeriksaannya secara undang-undang ya pemeriksaan umum ya, dari pemeriksaan anamnesis dulu, pemeriksaan wawancara ya, interview, kemudian ada pemeriksaan fisiknya, kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium. Biasanya sih kalau laboratorium ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin,
pemeriksaan ronsen. Kalau untuk rekam jantung biasanya itu mengacu kepada orang-orang yang usianya biasanya udah di atas 40 tahun atau memang sudah punya riwayat. Nah, itu juga pemeriksaan yang dikhususkan. Jadi itu teman-teman manfaat dari MCU, dan itu juga menjadi manfaat untuk perusahaan. Maka perusahaan bisa mengelola tenaga kerjanya dengan efisien. Jadi untuk ke depannya udah tahu nih penanganannya apa, strategi kesehatannya apa. Jadi udah tahu pemetaan kesehatan dari karyawannya setiap tahunnya seperti apa. Kemudian dari hasil MCU juga akan ada controlling dan evaluasi untuk sisi kesehatannya, tentu aja dari tim dokter, tim klinik perusahaan, tim ASE, dan tim HR akan merumuskan suatu program kesehatan, entah pola makannya yang di kantin diganti menu dietnya, kemudian apakah perlu dilakukan olahraga di perusahaan, atau perlu dilakukan kayak health talk atau penyuluhan kesehatan. Jadi semua juga tahu gitu bahwa pentingnya kesehatan dalam keselamatan kerja itu penting. Jadi saling terkait ya, kesehatan keselamatan kerja itu saling keterkaitan dengan tenaga kerja. Jadi nggak bisa disepelein gitu. Memang untuk kesehatan sendiri investasi yang sangat besar ya, mahal banget. Tapi dengan adanya investasi besar di bidang kesehatan ini mampu membantu perusahaan itu untuk meningkatkan produksi dan efisiensi dalam dalam ini jadi kaget aku, dalam efisiensi dalam mengatur karyawan kerjanya, dalam mengatur jumlah tenaga kerjanya, dalam mengatur posisi kerja, dalam mengatur penempatan kerja. Nah, itu hal-hal yang efisien dan hal-hal yang paling penting sih dari MCU. Mungkin itu aja untuk MCU, kurang lebihnya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya atau mau diskusi boleh, nanti bisa isi kolom komentar untuk diskusi. Nanti kita bisa sharing atau punya kasus di perusahaannya, silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like videonya, yang udah subscribe. Next video kita bakal bahas topik yang lain. Dia mau belok tapi nggak ada lampu sennya. Oke, gue ucapin terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah. Assalamualaikum.